Bentar. Oke, adik-adik udah bisa lihat screen saya? Sudah Pak, sudah bisa Pak. Ya. Oke, jadi kemarin kita cerita mengenai bentuk sebuah karena sebuah entitas ya. Jadi kita ini punya besaran fisik, ada yang skalar, ada yang vektor, tapi juga dalam fisika ini kita punya makhluk yang lain. Makhluk yang lain itu kita sebut sebagai operator gitu ya, operator. Nah, jadi mungkin ini yang barangkali tidak begitu dikenal sebelum waktu di SMP atau di SMA gitu ya, tingkat 1. Tapi ini sesuatu yang penting ya. Jadi ada yang kita sebut sebagai sebuah operator ya. Nah, operator ini pada dasarnya dia bisa mengubah dari suatu bentuk ke bentuk yang lain ya. Nah, contoh yang paling sederhana adalah ini tadi, ada sebuah matriks yang kita sebut sebagai operator untuk rotasi ya. Rotasi, kemudian ini bisa yang kita rotasikan adalah si vektornya sendiri, vektornya muter begitu ya, digerakkan begini, atau yang kita rubah adalah si sumbunya ya. Kemarin kita sudah cerita. Nah, ternyata si operator-operator ini kelakuannya, behavior-nya ini akan dikontrol, akan ditentukan oleh determinannya ya. Jadi determinan dari sebuah operator ini akan menentukan bagaimana operasinya begitu ya. Mari kita sudah lihat ada contoh-contoh yang menarik, yang singkat begitu ya. Jadi kalau sebuah ada matriks M1 dan matriks M2, ternyata kalau matriks M1 itu determinannya ya 1, maka dia merupakan sebuah rotasi. Sementara kalau determinannya sama dengan -1 seperti M2 ini, maka bentuk operasinya adalah sebuah refleksi ya. Determinan juga penting untuk menentukan operasinya seperti apa ya. Nah, jadi nanti kita bisa perluas si M1 si matriks-matriks operasi ini menjadi matriks yang M3 atau M4 gitu ya. Seterusnya. Oke. Ya. Nah, kemarin kita sudah mulai melihat kalau misalkan ternyata operasinya itu bukan hanya sekedar refleksi atau rotasi, tapi merupakan bentuk yang lebih umum yang kita sebut sebagai sebuah transformasi atau deformasi begitu ya. Jadi bagaimana kita sekarang punya matriks XY menjadi matriks X besar, Y besar begini gitu loh. Ya. Oke. Nah, sekarang kita coba main-main dengan sebuah bentuk sebuah matriks yang mengubah vektor XY kecil ini menjadi vektor X besar, Y besar gitu ya. Kalau adik-adik baca, kalau X besar ini sama dengan apa adik-adik? X besar ini. Jadi kalau dibaca dari matriks ini, X besar adalah 5X dikurangi 2Y kan gitu ya adik-adik ya? Betul? Iya, Pak. Iya, Ya, Pak. oke. Kalau Y besar berapa? Y besar sama dengan minus 2X X. tambah 2Y ya. Oke, ya. Jadi operasi dari transformasi ini seperti itu ya. Jadi kita sekarang punya cara yang lebih singkat untuk menjelaskan sistem ini ya. Jadi X besar sama dengan 5X min 2Y dan Y besar sama dengan min 2X tambah 2Y ya. Nah, ada sesuatu hal yang menarik mengenai sebuah matriks transformasi ini ya, yaitu adanya apa yang kita sebut sebagai vektor-vektor eigen dan nilai-nilai eigen ya.
Jadi eigen itu bahasa Jerman. Eigen itu artinya true atau benar begitu ya, atau sejati begitu ya. Jadi eigenvectors itu adalah nilai-nilai vektor-vektor sejati, dan eigenvalues itu nilai-nilai sejati atau nilai-nilai yang benar gitu ya. Nah, yang menarik apa kalau dari sebuah vektor eigen itu ya? Nah, ini ternyata ada sebuah vektor ya yang bisa menggantikan si matriks 5 min 2 min 2 2 ini gitu loh. Ya. Jadi kita anggap saja, kita asumsikan saja bahwa sekarang ini ada sebuah vektor lain operasinya sama dengan ini gitu loh. Ya, jadi ada sebuah operasi lain yang bisa menggantikan operasi ini, ya. Jadi ini yang kita sebut sebagai lambda x y ya. Jadi adik-adik bisa membayangkan nggak x besar itu sama dengan apa kalau menurut ini? Kalau menurut matriks ini x besar itu sama dengan apa? Lambda X, Pak. Lambda X, Pak. Nah, keren kan ya? Bahwa yang transformasi ini ternyata x besar ini cukup digantikan dengan lambda x gitu loh. Y besar? Lambda Y, Pak. Nah, gitu ya. Keren nggak kira-kira konsep begitu? Bahwa Iya, Pak. ada sebuah nilai lambda di mana 5x min 2y itu sama dengan lambda x aja gitu loh. Keren ya? Dan min 2x tambah 2y itu sama dengan lambda y saja ya. Itu yang kita sebut sebagai nilai eigen. Jadi si lambdanya ini kita sebut sebagai nilai eigen ya. Nah, nanti kita lihat gimana cara mencarinya. Nah, itu loh. Jadi ide yang mau kita bicarakan karena saya bisa mendapatkan nilai-nilai eigen gitu loh ya. Kalau saya punya sebuah vektor saya punya matriks seperti ini, kira-kira nilai eigennya gimana kita? Kira-kira menarik nggak konsepnya? Menarik, Pak. Oke ya. Nah, kalau menarik kita teruskan ya. Kalau nggak menarik kita berhenti aja kan gitu ya. Oke. Nah, coba sekarang ada lihat. Tadi kan kita katakan bahwa ada matriks lambda ada persamaan seperti ini ya. Jadi ini kan tadi kita katakan bahwa 5x min 2y sama dengan lambda x ya. Nah, 5x min 2y itu sama dengan lambda x. Min 2x tambah 2y sama dengan lambda y kan gitu kan? Ya. Nah, sekarang kalau si lambdanya saya masukkan ke sini boleh nggak? Ini kan sekarang seperti ini ya. Nah, sekarang si lambdanya saya pindahin ke sini, geser boleh nggak? Iya, Pak. Boleh ya? Iya, Nah, Pak, sekarang boleh, adik-adik tanya, loh kalau lambda ini gimana? Kan cuma satu bilangan, sementara ini matriks kan? Nah, sekarang adik-adik bisa bilang, lambda ini kan boleh adik-adik nyatakan sebagai lambda dikali dengan matriks matriks satuan kan ya? Setuju nggak? Ya, kemarin kan saya cerita kalau 5 itu apa sih kalau bilangan 5 itu? Pak, kalau 5 itu sama dengan 5 dikali 1001 kan gitu ya? Kan sama ya? Ya, jadi kalau saya buat sekarang si minus lambda ini sebagai lambda 0 min lambda boleh nggak? Kan matriks satuan kan? Setuju? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Nah, kalau dua matriks ini yang ini dikurangkan dengan ini jadi gimana? Matriks 5 min 2 min 2 2 dengan matriks lambda 0 lambda kalau dikurangkan jadinya gimana? Jadinya kan kayak gini ya, betul ya? Iya, Pak. Jadi 5 minus lambda min 2 2 min lambda 2 min lambda dikali XY sama dengan 0 kan gitu ya? Iya, Pak. Nah, menarik nggak? Nah, Menarik, Pak. sekarang coba kita lihat, ada lihat. Kalau dua matriks ini dikalikan sama dengan 0,
ini artinya apa? Kan X-nya kan nggak mungkin 0 kan? Iya, Betul. Pak. Nah, kalau X-nya nggak mungkin 0, berarti yang 0 apa? Nah, yang harus 0 adalah determinan dari matriks ini gitu loh. Paham ya? Jadi ada determinan ini harus sama dengan 0 gitu loh. Ya, determinannya sama dengan 0. Nah, determinannya sama dengan 0. Nah, sekarang kalau ini determinan sama dengan 0, artinya apa? Determinannya gimana hitung sih? Determinan dari matriks ini gimana hitung? Kan gampang ya. 5 min lambda dikali 2 min lambda dikurangi min 2 kali min 2 gitu ya adik-adik ya? Iya, Pak. Betul ya? Nah, jadi kalau begitu, sok geser-geser terus ya. Jadi 5 min lambda dikali 2 min lambda dikurangi min 2 kali min 2 kan jadinya begini ya. Lambda kuadrat minus 7 lambda tambah 10 min 4 gitu ya. Nah, kalau adik-adik ini selesaikan, ini 10 min 4 berapa? 6 ya. Jadi kan seperti ini ya. Jadi lambda kuadrat min 7 lambda tambah 6 sama dengan 0. Adik-adik bisa menggunakan rumus ABC kalau adik-adik mau ya. Tapi nanti adik-adik akan dapatkan bahwa ternyata ini akar-akarnya adalah 1 dan 6 gitu loh ya. Coba adik-adik lihat. Ya. Bentar. Nah, jadi lambda sama dengan 1 dan lambda sama dengan 6 ini akar-akarnya ya. Coba kalau adik-adik kalikan ini kan lambda kuadrat min 6 lambda tambah 6 kan gitu ya, betul ya? Seperti itu. Nah, jadi sekarang untuk matriks 5 min 2 min 22 itu sekarang kita punya dua delay eigen ya. Jadi sekarang kemarin kan adik-adik sudah bisa mengetahui bahwa sebuah matriks itu bisa direpresentasikan atau bisa ditentukan determinannya gitu ya, adik-adik ya. Nah, sekarang adik-adik bilang bahwa sebuah matriks juga bisa dicari nilai eigennya gitu loh. Kira-kira cool nggak? Untuk tadi. Jadi sama kayak gini lah sekarang mahasiswa, oke lah. Mahasiswa sesuatu namanya Satria Bijaksana gitu kan ya. Nah, Satria Bijaksana itu bisa direpresentasikan sebagai apa? Kalau orang merepresentasikan saya, apa yang mereka lihat representasi saya? Oh, yang paling mudah, Satria itu bisa direpresentasikan dengan tinggi dan berat badan gitu ya. Kalau saya mau dicek kesehatan gitu kan. Terus apa lagi? Oh, Satria itu bisa direpresentasikan sebagai dari status keluarga kan, menikah dengan sekian orang anak kan gitu kan ya. Apalagi? Satria itu bisa direpresentasikan seperti apa lagi? Bagi orang dari Dirjen Pajak, Satria ini nomor NPWP-nya nomor pajaknya sekian, asetnya sekian, hutangnya sekian kan gitu, ya. Jadi Satria ini multidimensi itu bisa dinyatakan dengan berbagai pernyataan. Sama juga sekarang dengan sebuah matriks ini gitu loh ya. Makanya kan adik-adik sudah belajar ya kalau matriks bujur sangkar itu ya dicek apanya aja. Oh Pak bisa dicek determinannya. Terus apa lagi yang bisa dicari lagi dari sebuah matriks determinan matriks bujur sangkar itu? Mana yang status itu loh? Apa namanya? Adik-adik bilangnya apa? Singular. Ya. Singular, Pak. Ada yang singular, ada yang enggak kan gitu ya? Ya. Pak. Nah, sekarang sebuah matriks juga, matriks bujur sangkar, saya bisa tentukan nilai-nilai eigennya gitu loh. Kan keren ya? Ya. Jadi sekarang saya bisa menyatakan matriks ini dengan cara yang lain. Saya bisa menyatakan sebagai, yang kita sebut sebagai dengan nilai-nilai eigennya. Ya. Jadi tadi
Saya bisa cek matriks itu determinannya seperti apa, saya bisa cek apakah ada inversi apa enggak ya. Karena kan kita lihat kalau anak muda apa jomblo apa enggak gitu ya, statusnya kan ya. Ada inversinya, ada inversnya atau tidak. Sekarang adik-adik belajar bahwa sebuah matriks bujur sangkar juga bisa dicek apakah bagaimana dengan nilai-nilai eigennya gitu loh. Ya, gitu ya adik-adik ya. Oke, kita bisa teruskan. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau sudah dapat eigen, nilai-nilai eigennya, kalau bahasa anak sekarang, so what gitu loh. Ya, so what gitu loh. Nah, ini yang menarik. Kalau sekarang saya punya nilai eigennya itu, misalkan tadi kan lambda sama dengan 1 dan lambda sama dengan 6. Nah, terus kalau kita ganti ke sini jadinya gimana gitu loh. Kalau lambda ini saya ganti jadi 1 jadinya gimana? Nah, berarti kalau begitu kan kita punya persamaan kayak begini ya. 5x min 2y sama dengan x ya. Betul nggak adik-adik? Kalau lambdanya sama dengan 1. Iya, Pak. Yang ini jadinya apa? Min 2x, 2y sama dengan y kan gitu ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Nah, kalau lambdanya 6 gimana? Lambdanya sama dengan 6 gimana? Oh, berarti kalau gitu 5x min 2y sama dengan 6x gitu ya. Min 2x, taruh. Min 2x tambah 2y sama dengan 6y kan gitu ya. Berarti kan adik-adik punya 2 set persamaan ini kan adik-adik? Betul nggak? Betul, Pak. Jadi 5x min 2y sama dengan x. Min 2x tambah 2y sama dengan y. Ini kan kalau ini dikombinasikan, start. Ya, kalau ini dikombinasikan, wah, loncat terus. Kalau ini dikombinasikan kan jadinya kan kayak begini ya. Ya. Ini kan artinya 2y sama dengan minus 2y sama dengan minus 4x kan gitu ya. Artinya apa kalau kayak begini? Artinya y sama dengan 2x ya. Setuju? Iya, Pak. Nah, sekarang kalau ada orang bilang y sama dengan 2x itu apa? Persamaan apa tuh? Y sama dengan 2x kan persamaan garis ya. Setuju adik-adik? Iya, Pak, persamaan garis. Nah, persamaan garis kan? Nah, sekarang kalau persamaan garis y sama dengan 2x itu vektor yang merepresentasikan garis itu vektor yang mana? Cari aja yang mudah kan ya. Pak, y sama dengan 2x itu vektornya 1,2, benar nggak? Betul nggak? Jadi vektor x tambah 2 ini kan apa namanya? Ini kan sebentar. Ini kan persamaan garis ini kan bisa dinyatakan dengan vektor ini kan? Betul. Ya. Jadi y sama dengan 2x ini adalah vektor 1,2 ini, ya. Bisa difahami adik-adik? Jadi garis y sama dengan 2x itu adalah garis yang bisa dinyatakan dengan vektor 1,2. Setuju nggak? Setuju, Pak. Ya, jadi vektornya itu adalah vektor I ditambah 2J gitu loh. Nah, sekarang kalau vektor satuannya berapa? Vektor satuannya kan berarti kan 1/5, 1, 2 gini ya adik-adik, betul ya? Ya, jadi apa namanya? Vektor atau bukan vektor, nilai eigen lambda sama dengan 1 ini berhubungan dengan vektor 1, 2 ini gitu loh. Ya, vektor 1, 2 ini. Nah, sementara kalau adik-adik cari lambda min 6 ini, masuk lambda min 6, adik-adik dapatkan persamaannya kayak begini gitu loh. Ya. Nah, nanti ini bisa adik-adik tulisan, bisa Pak saya mau nyebutnya nih min 1, min 2, boleh silahkan ya. Terserah. Tapi ini nanti ada dapat vektor masing-masing untuk yang ini itu vektornya 1,2, yang ini vektornya min 2,1 gitu loh. Ya. Nah, sementara nanti unit vektor seperti ini. Ya.
Nah, ini yang jadi menarik gitu loh. Ini vektor ini, 1, 2 ini dihasilkan oleh, dihasilkan oleh lambda 1, vektor min 2, 1 dihasilkan oleh lambda sama dengan 6. Ini yang kita sebut sebagai vektor-vektor eigen. Ya, vektor-vektor eigen ya. Jadi yang tadi lambda sama dengan 1 dan lambda sama dengan adalah nilai-nilai eigen. Sementara vektor 1,2 dan atau min 2,1 adalah nilai vektor-vektor eigennya. Yang menarik dari nilai-nilai eigen dan vektor-vektor eigen itu adalah vektor-vektor eigen itu selalu saling tegak lurus gitu loh. Ya, ini yang cool. Ya. Jadi kalau Anda lihat 1,2 dengan minus 2,1 benar nggak tegak lurus? Adik-adik apa yang mau adik-adik lakukan untuk menguji apakah vektor 1,2 dan minus 2,1 sama dengan adalah tegak lurus? Adik-adik apa kan? Garis kartesius. Kenapa? Gimana? Garis kartesius, Pak. Oke, jadi sekarang kita bisa ngeceknya ini, Pak. Saya mau gambar saja 1,2 sama 2 minus 2,1 benar tegak lurus apa enggak, kan bisa digambar ya. Oke ya. Nah, kemungkinan lain adik kan kemarin sudah belajar perkalian titik, perkalian silang ya. Kalau perkalian titik itu kalau vektor 1, 2 dan minus 2, 1 kalau dikali titik jadinya apa? Kalau ini saya sebut sebagai X1, Y1, ini X2, Y2, jadi gimana kalau dikalikan titik? Dikalikan titik berarti X1 dikali dengan X2 ditambah Y1 dikali Y2 kan gitu ya? Iya, Pak. Nah, hasilnya berapa kalau yang dikalikan titik vektor ini? 0, Pak. 0, Oh, artinya apa kalau 0? Tegak lurus, Pak. Artinya kedua vektor saling tegak lurus kan gitu ya? Gitu ya? Iya, Nah, jadi Pak. sekarang si vektor eigen itu dia saling tegak lurus gitu. Ya. Nah, kalau secara matematik ya, secara matematik ini kita bisa tuliskan seperti ini gitu loh. Ya, jadi yang tadi saya katakan, jadi si matriks yang awalnya itu yang 5 min 2 min 2 2 ini pada dasarnya bisa diganti dengan matriks yang isinya itu adalah vektor-vektor nilai-nilai eigen dari yang dari sini nih ya. Jadi adik-adik bisa lihat ini. Kalau ini 5 min 2 min 2 2, ini yang sebelah sini sama dengan ini gitu loh. Ya. Menarik ya. Jadi kalau ini adalah matriks awalnya, kita sebut sebagai matriks M, yang ini adalah matriks C gitu ya. Jadi ini C, tadi ya vektor-vektor yang tadi X1 dan seterusnya, ini bisa dinyatakan sebagai M kali C, ini C kali D gitu ya. Nah si C ini adalah vektor eigennya gitu ya. Tadi kan vektor eigennya 1/5, 2/5, terus ini min 2 dibagi akar 5 dan 1 kali akar 5. Yang ini loh maksud saya. Bentar. Yang ini tadi ya. Ya, jadi yang ini adalah si vektor eigennya ya. Dalam vektor satuan ya. Nah, ini bisa kita buat kayak begini gitu loh. Ya. Jadi saya bisa punya M yang ini adalah si C-nya. C-nya ini adalah matriks yang dibangun oleh vektor-vektor eigen satuan gitu ya. Ini sama dengan ini si nilai eigen tadi gitu. Ya. Oke. Ini ternyata cool ini sekarang semuanya nyambung gitu ya. Nah, jadi karena matriks C yang ini ya, itu tidak sama dengan 0 ya. Maka determinantnya tidak sama dengan 0, maka matriks C akan mempunyai inverse ya, yang kita sebut sebagai C-1 gitu. Jadi kalau adik-adik iseng-iseng main-main, kalau MC dikali CD ini adik-adik kalikan di depannya dengan inverse-nya ya. Maka nanti adik-adik akan dapatkan ini C
min 1C kali D gitu ya. Ini kan jadi 1 ya, sama dengan D gitu kan. Jadi ini adalah sebuah matriks diagonal yang isinya adalah si nilai-nilai eigennya itu gitu ya. Jadi artinya saya sudah bisa mendiagonalisasi M ini ya. M ini dimainkan sedemikian sehingga ini bisa menjadi sebuah matriks sebuah matriks diagonal yang isinya adalah nilai eigen saja gitu ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Oke ya. Kita teruskan dulu ya. Nah, sekarang urusan apa saja yang kira-kira membutuhkan bantuan nilai eigen itu gitu loh. Ya. Nah, salah satu yang kita bisa gunakan adalah kita melakukan penyederhanaan terhadap sebuah persamaan atau sebuah sistem koordinat. Coba adik-adik lihat ini. Ini kalau yang di sini persamaannya X kuadrat tambah 6XY minus 2Y kuadrat minus 2YZ tambah Z kuadrat sama dengan 24. Ini kira-kira cerita apa ini? Kalau adik-adik dikasih kayak begini, persamaan X kuadrat tambah 6XY min 2Y kuadrat min 2YZ tambah Z kuadrat sama dengan 24, ini kira-kira yang diomongin apa ini? Mudah nggak membacanya? Nggak mudah ya. Nah, coba sekarang adik-adik bandingkan ini, yang ini, dengan yang ini gitu loh. Ya, mana yang lebih simpel kelihatannya? Yang di bawah, Yang di bawah, Pak. Bawah ya. Kenapa di bawah simpel? lebih Pendek, Pak. Lebih pendek dan tidak ada suku-suku campuran ya. Iya, Pak. Yang ini kan nggak ada suku campuran, yang ada hanya X kuadrat, Y kuadrat, Z kuadrat, kan nggak ada suku X, Y, nggak ada suku Y, Z, kan gitu ya. Betul? Iya, Pak, betul. Ya. Nah, sekarang ini ada urusannya nggak dengan urusan kita dengan nilai eigen itu loh. Ya, kita coba lihat ya. Nah, ya, persamaan ini X kuadrat tambah 6XY min 2Y kuadrat min 2YZ tambah 4. Ini pada dasarnya bisa dituliskan kayak ya. Jadi matriksnya itu yang utama adalah 1, 3, 0, 1, 3, 0, 3, min 2, 1, 3, 0, 3, min 2, min 1, 0, min 1, 1 gitu kan. Matriks 3 kali 3 kan gitu ya. Nah, sekarang tadi adik-adik kan sudah belajar kan, kalau saya punya sebuah matriks bujur sangkar, maka saya bisa mencari nilai eigen untuk kalau saya punya matriks bujur sangkar, maka saya bisa mendapatkan atau mencari saya bisa mencari nilai-nilai eigen bagi matriks tersebut kan gitu ya adik-adik ya. Betul? Iya, Pak. Nah, gitu ya. Nah, adik-adik nanti operasikan. Oh, berarti nyarinya gampang nih. Berarti tadi tinggal 1 minus lambda, 3, 0, 3, min 2, min lambda, min 1, 0, min 1, 1 min lambda. Sama dengan 0 gitu loh. Ya. Nah, adik-adik dapat persamaan ini gitu loh. Ya. Nah, persamaan ini nanti adik-adik cari, ternyata saya bisa menuliskan si persamaan ini menjadi seperti ini gitu kan ya. Lambda min 1, lambda plus 4, lambda min 3. Artinya apa kalau kayak begitu? Artinya nilai-nilai eigennya adalah lambda sama dengan 1, lambda sama dengan min 4, dan lambda sama dengan 3 gitu loh. Gitu ya. Iya, Pak. Kebayang nggak? Ya.
Nah, kalau lambda sama dengan 1, lambda sama min 4, lambda sama dengan 3 itu nanti adik-adik boleh tuliskan persamaan yang panjang ini menjadi gini, X aksen kuadrat minus 4Y aksen kuadrat tambah 3 Z aksen kuadrat sama dengan 24 gitu loh. Ya. Kebayang mudahnya kira-kira yang ini dibuat dari ini? Kebayang? Ya. Jadi yang dibaca bukan lagi matriks yang ini adik-adik, tapi yang dibaca yang ini gitu loh matriksnya. Setuju? Iya, Pak. Nah, masih ada masalah nggak? Masih ada masalah nggak? Nah, masih ada masalah adik-adik. Yang adik-adik harus selesaikan apa masalahnya? Ini X aksen ini apa gitu kan gitu ya? Y aksen ini apa? Z aksen ini apa gitu loh. Kira-kira apa? X aksen itu apa? Kira-kira apa? X aksen, Y aksen, Z aksen itu kira-kira apa? Yang adik-adik harus cari. Ini kan dapat nilai eigennya ya. Yang adik harus cari adalah si vektor-vektor eigennya gitu loh. Bayang. Ya. Nah, jadi adik-adik coba nanti dicari ini ya, dicari apa namanya? Apa untuk masing-masing tadi ya. Tadi kan ada lambda sama dengan 1, lambda sama dengan min 4, lambda sama dengan 3 kan gitu ya. Nanti adik-adik cari. Kalau lambda sama dengan 1, itu artinya apa? Oh, berarti kalau gitu artinya X tambah 3Y tambah 0Z sama dengan X. 3X min 2Y min Z sama dengan Y. Min Y tambah Z sama dengan Z gitu ya. Nah, ini adik-adik selesaikan. Ya. Nah, sehingga nanti adik menemukan bahwa ternyata ini sistem persamaan ini benar kalau Y-nya 0 ya. Dan Z itu 3 kali X gitu loh, ya. Solusinya benar kalau Y sama dengan 0 dan Z sama dengan 3X. Ya. Nah, kalau adik-adik ambil, kalau gitu saya ambil X-nya 1, Z-nya 3, boleh. Berarti sekarang untuk lambda sama dengan 1, itu sekarang vektor eigennya adalah 103 gitu loh. Ya. 103. Jadi sekarang si eigenvektornya adalah vektor eigen satuannya adalah 1 dibagi akar 10 103 gitu ya. Nah, kalau adik-adik cari untuk yang lain ya, lambda sama dengan min 4 dan lambda sama dengan 3, adik-adik ketemu yang ini gitu loh, vektor-vektor eigennya, vektor eigen satuannya ini gitu loh. Ya. Nah, jadi dengan kata lain, kalau adik-adik sekarang ingin menyederhanakan ini jadi ini, boleh, bisa. Syaratnya gimana adik-adik? Syaratnya adik-adik sekarang tidak lagi menggunakan vektor X, Y, dan Z sebagai basis sebagai koordinat adik-adik gitu loh. Ya. Koordinat yang adik-adik pakai mana sekarang koordinatnya? Sekarang koordinatnya ini benar kalau sekarang adik-adik menggunakan ini tadi apa? Jadi Jadi yang jadi X aksennya itu adalah 1/akar 10I ditambah 3 dibagi akar 10J gitu loh, ya. Nah, sumbu Y aksen ini sumbu Y aksen yang baru. Sumbu Y aksen yang baru adalah minus 3I dibagi akar 35, 5J dibagi akar 35, dan K dibagi akar 35 gitu loh, ya. Nah, jadi kira seperti itu, ya. Oke. Ada pertanyaan sejauh ini adik-adik? Oke, jadi masih ini bingung pada Pak. Saya yang gimana? Yang mana yang masih bingung? Coba disampaikan. Gimana? Siapa tadi yang tanya? Pak Coba Oke, Wasriati ya. Iya Pak. Oke, apa yang bingung?
Saya bingung itu di penentuan untuk akarnya itu, Pak. Kayak akar 10, akar 35, akar 14. Oh, gini, gini. Ini bisa dilihat ya. Jadi sekarang vektor satuan itu, vektornya itu kan tadi saya boleh pilih 103 ya, setuju ya? Boleh nggak? Kan Iya, Pak. tadi ini solusinya adalah Y sama dengan 0, Z sama dengan 3X gitu loh. Ya. Jadi sistem persamaan ini benar kalau Y-nya 0 dan Z-nya sama dengan 3X. Nah, kita ambil yang sederhana aja. Kalau saya ambil X-nya sama dengan 1, maka Z-nya kan 3 kan ya. Tapi adik-adik bisa bilang, Pak, saya maunya X-nya sama dengan 7, Y-nya sama dengan 21. Boleh nggak ya? Boleh juga, benar juga kalau kayak begitu. Ya. Jadi vektor 103 dan vektor 309 dengan vektor 7021 itu semuanya sama sebetulnya gitu. Ya. Jadi ini bisa cuma sekarang kalau saya ingin membuat vektor yang panjangnya cuma 1, kalau vektor panjang 1 itu artinya gimana sih? Panjang vektor itu gimana? Panjang vektor kuadrat itu sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat ya gitu ya? Setuju? Iya, Pak. Panjang vektor kuadrat itu sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat kan? Nah, sehingga panjang vektor itu adalah akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat kan gitu ya? Betul? Nah, sekarang kalau ada vektor 103 panjangnya berapa? Kalau ada vektor 103, 10 kan? Iya, Pak. Nah, jadi panjang vektornya kita bagi dengan 1/10 tadi gitu loh. Ya. Kita buat 1/10, 103 supaya panjang ini jadinya 1 gitu loh. Ini kan panjang vektor 103 itu kan berarti 1 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah 3 kuadrat ya. Iya, Betul. Pak. Iya, Pak. Di akar kan? Nah, jadi kalau ini panjang vektor 103 adalah akar dari 1 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah 3 kuadrat, berarti kan akar 10 kan ya? Nah, akar 10 dibagi akar 10 gitu kan. Jadi berapa kalau akar 10 dibagi akar 10? 1, Pak. 1. Nah, itu gitu loh. Ya. Jadi akar 10-nya seperti itu gitu loh. Ya. Nanti adik-adik bisa coba main-main gitu loh ya. Kalau ini sekarang lambdanya bukan 1 tapi lambdanya -4 gitu loh. Ya, kalau lambdanya -4 adik-adik baca gimana? Berarti X tambah 3Y tambah 0Z sama dengan -4X. Kan gitu ya adik-adik ya. Ya. Bisa dibayangkan sekarang lihat pertanyaan tadi? Halo? Ya, Pak. Oke, ada pertanyaan nggak? Udah jelas sekarang akar 10-nya dari mana? Iya, Pak. Sudah, Pak. Ya. Jadi sama kayak ini tadi Mas Riyati ya. Nah, ini kan kemarin juga tadi kita buat hal yang sama juga. Kan gini ya. Kalau vektor 1,2 panjangnya berapa? Itu panjangnya sama dengan akar dari 1 kuadrat tambah 2 kuadrat ya. Betul? Iya, Iya, Pak. Pak. Ya. Oke. Oke. Nah, jadi tolong diresapkan dulu konsep mengenai nilai eigen dan vektor eigen ini ya. Nah, nanti hari apa kita ketemu lagi? Hari Jumat ya. Nah, hari Jumat kita akan cerita mengenai sistem yang lain yang mungkin menggunakan konsep nilai eigen dan vektor eigen ini gitu ya. Cuman ini nanti mungkin lebih ke masalah fisikanya gitu. Ya. Oke, baik, ada pertanyaan lain kira-kira? Oke, sekarang kalau nggak ada pertanyaan saya nanya. PR-nya gimana kira-kira? Lancar?
PR gimana? Nggak ada masalah kan ya? Iya, Pak. Lumayan, Pak. Lumayan apa? Lumayan. Gini, adik-adik harus komplain pada saya kalau soalnya terlalu sedikit. Pak, masa dikasih soal cuma 15, Bapak menghina saya kan gitu loh. Saya kan bisa mengerjakan 30 gitu. Nah, itu yang harus dikomplain gitu loh. Ya. Tapi kalau ada yang komplain, Pak, soalnya banyak kan 15. Nah, itu bukan komplain. Saya tidak menganggap itu sebagai komplain. Adik-adik boleh komplain kalau adik-adik merasa pertama soalnya terlalu sedikit, kedua soalnya terlalu mudah. Pak, masa soalnya kayak gitu aja gitu kan? Bapak anggap saya ini apa kan gitu. Nah, setuju ya? Oke. Iya, Pak. Iya, Pak. Baik kalau gitu ya, kita akhiri dulu kuliah kita hari ini. Adik-adik semua sehat-sehat. Pak Sandro sehat juga Pak Sandro ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Kalau Pak Warsa belum bikin rencananya, belum tahu siapa yang sana, nanti saya daftar deh. Kalau Pak Warsa, Siap Pak, baik Pak. saya jadi asisten Pak Warsa aja lah. Baik Pak. Ya, yuk, mangga kalau gitu ya. Pak, Terima terima kasih, Pak. kasih. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Assalamualaikum. Selamat pagi, Pak. Terima kasih, Selamat Pak. pagi Pak, terima kasih Pak.